Hai, kembali bersama Suntar di Bengkel Mafia. Kali ini kita akan membahas mengenai satu prosedur ya, suatu urutan cara bagaimana mencari solusi daripada sistem pesamaan linear yang kita sebut operasi baris elementer. Ini terkait dengan bagaimana kita mengubah baris-baris ya di dalam sistem pesamaan linear tersebut dengan operasi aljabar tertentu ya, sehingga nanti kita akan mendapatkan solusi ya, solusi daripada sistem pesamaan linear yang kita mau cari nilai X1, X2 sampai ke Xn. Misalkan saya diberikan begini, ada soal X1 tambah 2X2 min X3 sama 3 ya, 2X1 tambah 5X2 tambah 3X3 sama min 10 dan seterusnya, ada 3 persamaan, 3 variabel tidak diketahui ya. Nah, untuk operasi baris elementer ini, saya akan lebih mudah kalau saya tuliskan dalam bentuk matriks ya. Matriks augmented artinya matriks yang diperluas. Jadi saya tuliskan semua koefisien-koefisiennya ya. Jadi perhatikan di sini kan koefisien ini 1 kali X1, 2 kali X2, min 1 kali X3. Berarti saya tulis 1, 2, min 1. Ini 2, 5, 3, saya tulis 2, 5, 3. 3, 6, 5, saya tulis 3, 6, 5. Lalu yang sebelah kanan ini saya tulis di sini. Ada beberapa buku teks yang memberikan satu garis di sini untuk melakukan pemisahan supaya kita tahu bahwa ini adalah ruas kirinya, ini adalah ruas kanannya. Tapi kalau tidak ditulis pemisahan, ada buku teks seperti itu juga, tidak masalah. Anda tinggal pilih ya, mau yang mana. Kalau ingin lebih memudahkan, misalkan pilih yang ada garis untuk melakukan pemisahan, silakan saja ya, itu bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan ya. Nah, sekarang bagaimana kita mencari solusinya? Sebenarnya sama, kita melakukan eliminasi. Tapi eliminasi yang kita melakukan itu eliminasi yang terstruktur ya, yang boleh dikatakan tersistematis caranya. Sehingga nanti kalau kita terapkan di dalam programming atau komputer gitu ya, dia bisa mengerti bahasa yang kita lakukan, apa prosedur yang kita kerjakan. Nah, pertama-tama begini. Tahapannya adalah di dalam melakukan operasi baris elementer ini, kita bisa boleh mengubah barisnya. Jadi baris 1 ditukar dengan baris kedua, baris 3 ditukar dengan baris kedua, dan seterusnya. Jadi boleh menukar-nukar barisnya. Ya, jadi setiap baris, kalau saya tukar dengan baris kedua, ini baris pertama ditukar dengan baris kedua, semuanya harus bersama ikut gitu ya, jangan ketinggalan. Jadi 1, 2, min 1, 3 jadi baris kedua, maka 2, 5, 3, min 10 jadi baris ke 1. Boleh lakukan seperti itu. Ya, sama saja kayak pesamaan linear ini saya tukar-tukar kan tidak masalah ya, jadi baris ke-1 jadi baris kedua. Yang kedua, saya bisa kalikan dengan suatu skala. Jadi misalkan saya kalikan 2 di sini, kalikan 2 di sini, kalikan 2 di sini, kalikan 2 di sini. Boleh kan? Jadi artinya saya kalikan satu baris ya, suatu baris dengan suatu angka konstanta tertentu. Lalu ketika itu sudah dikalikan ya, sudah lakukan pemindahan-pemindahan misalnya ya, saya mau jumlahkan dengan baris yang lain supaya saya bisa menghilangkan salah satu variabelnya. Misalnya di sini, ini kan 1, ini kan 2. Saya mau hilangkan 2 di sini. Bagaimana caranya? Yang atas saya kalikan min 2. Jadi kalikan min 2, kalikan min 2, kalikan min 2, kalikan min 2. Lalu saya tambahkan ke bawah. Jadi min 2x1, tambahkan 2x1, habis. Ini jadi 0. Ini min 2 kali ini min 4x2 ya. Tambahkan ke ini, jadi min 4 tambah 5 jadi 1x2. Ini kalikan min 2 jadi plus 2 ya, plus 2x3, tambahkan ini jadi 5x3 ya, seperti itu ya. Lalu yang sebelah kanan juga sama, kalikan min 2 jadi apa? Jadi min 6, tambahkan min 10 jadi min 16. Maka akan menjadi seperti ini. Ya, ini namanya operasi baris elementer ya. Jadi tersistematis, pertama-tama adalah yang di awal ini kan sudah 1. Usahakan yang paling atas, paling kiri atas, ini leading point-nya ya, itu 1 ya di sini. Nah, ini udah 1. Nah, yang di bawah-bawahnya nggak boleh ada, ini harus 0 semua. Caranya adalah saya kalikan tadi, menghilangkan 2 dengan cara apa? Ini kalikan min 2, kalikan min 2, kalikan min 2, kalikan min 2, tambahkan ke baris kedua, maka ini akan jadi 0. Ini ada angkanya nggak 0, nggak apa-apa. Yang penting di bawah 1 ini harus 0. Nah, di bawah 1 ini ada 3. Dia belum 0 kan? Maka kita harus lakukan suatu operasi baris elementer OBE ini supaya ini menjadi 0. Caranya bagaimana? 3 ditambah apa supaya jadi 0? Tambahkan min 3. Berarti yang atas ini saya harus kalikan dengan min 3. Min 3 kalikan 1, min 3 kalikan 2, min 3 kalikan min 1, min 3 kalikan 3 ini. Saya tambahkan ke bawah. Saya akan dapatkan seperti ini.
Ya, jadi min 3 kalikan 1 tambah 3, 0. Min 3 kalikan 2 ya, itu adalah min 6. Min 6 tambah 6, 0. Min 3 kalikan min 1, 3. 3 tambah 5, 8. Min 3 kalikan 3, min 9. Min 9 tambah min 15, min 24. Ya. Nah, di bawah 1 ini sudah 0. Sekarang kita lihat yang baris kedua. Nah, ini sudah 1. Ya udah oke ya, pas ya, udah 1 ya. Jadi dia akan menjorok ya, menjadi apa namanya, dalam hal ini kita akan lihat ya bentuknya seperti tangga ya, seperti tangga, seperti itu. Jadi sekarang sudah ada 1 di sini. Nah, di bawah angka 1 ini, itu harus apa? Harus 0. Nah, ini pas soal ini sudah 0 ya. Kalau ini belum 0, maka baris kedua ini harus dikalikan dengan suatu angka yang kita tambahkan ke bawah supaya ini jadi 0. Jadi nanti bentuknya akan menjadi tangga seperti ini. Nah, sekarang yang ke bawah ini sudah menjorok ke dalam ya. Nah, ini kan angka yang pertama kali yang muncul yang bukan 0 kan, 8 kan. Dan kita mau ini kan 1. Kita usahakan pokoknya kalau ada baris di mana di sini paling ujungnya itu adalah suatu angka leadingnya itu ya, itu kita mau usahakan 1. Lalu yang baris kedua kan karena di bawah ini harus 0, berarti baris kedua ini agak menjorok ke dalam dan ini sudah 1. Waktu di bawah ini harus 0, ini harus 0 di bawah 1. Nah, ini angka pertama yang bukan 0 tapi harus 1 juga. Bagaimana? Ya udah, ini dibagi atau dikali 1/8 saja. Dibagi 8 atau dikali 1/8 dikali 1/8. Maka kita akan dapat ya bentuknya menjadi seperti ini. Jadi ini adalah 1 ya, bagi 8 ya, min 24 dibagi 8 ini adalah min 3. Sehingga sebenarnya ya kita bisa tuliskan kalau dalam bentuk lengkapnya ini kan seperti ini sebenarnya. Ya. Jadi bentuk lengkapnya dengan variabel-variabelnya, maka saya bisa tuliskan X1 tambah 2X2 tambah min 1X3 sama dengan 3. Yang bawah ini X2-nya ya. Jadi X2 tambah ini 5X3 sampai min 16. Nah, ini X3 sama dengan min 3. Nah, kalau sudah kayak begini ya, kita bisa mencari solusi X1 dan X2-nya dengan cara substitusi X3 ke persamaan 2. Kita akan dapat X2-nya. Substitusi nilai X2 yang sudah diketahui dan X3 yang sudah diketahui ke persamaan 1. Kita akan dapat X1-nya. Jadi akan menjadi seperti ini. X3-nya tadi kan min 3 ya. Masukkan ke sini, jadi X2 tambah 5 kali min 3 sampai min 16, dapat X2 min 1. X2-nya diketahui min 1, X3 diketahui min 3, substitusikan ke persamaan yang atas. X1 tambah 2 kali min 1 dikurang dikali dalam kurung min 3, saya dapat X1 2. Jadi solusinya adalah 2, min 1, min 3. Ya. Jadi ini adalah bentuk echelon ya. Jadi bentuk echelon. Karena dengan melakukan operasi baris elementer, saya usahakan yang paling atas ini adalah 1, lalu di bawah 1 ini adalah 0, ya. Ini masih belum 0, saya harus jadikan 0, nah begini. Lalu baris kedua, ini kan sudah mulai mencorok ke dalam, ini sudah 1 belum? Oh sudah. Berarti di bawah 1 ini harus 0, sudah 0 juga, oke. Sekarang kita masuk ke baris ketiga. Baris ketiga ini masih 8, berarti saya ubah menjadi 1, ya dibagi 8. Nah ini bentuknya seperti tangga nih, 1 ya, terus begini, yang ini 0 ya, terus 1 gitu ya, ini 0, ini 1. Jadi angka 1 ini kayak tangga begini. Itu adalah arti daripada kata echelon. Jadi echelon itu sebenarnya dalam istilah aslinya ya, kalau kita lihat maknanya itu adalah bentuk tangga ya. Nah, kita tidak hanya bisa berhenti sampai di sini saja, kita masih bisa melanjutkan. Jadi kalau misalnya saya mau melanjutkan ya, menghilangkan yang di atas 1 ini itu juga jadi 0 ya. Pokoknya semua yang ada 1 ini bukan cuma di bawahnya yang 0, tapi atasnya juga ya. Termasuk yang ini baris ketiga ada 1, atas ini saya mau jadi 0 ya. Maka saya akan mendapat bentuk yang jauh lebih sederhana daripada ini, kita sebut echelon tereduksi. Nah, kita coba ya. Jadi pertama-tama ya sudah, saya coba hilangkan yang 5 ini dulu. Caranya apa? Caranya paling gampang ya pakai yang baris ketiga, jangan pakai baris pertama ya. Karena kalau saya pakai baris yang pertama 5 kali min 1 ini ya, lalu
saya tambahkan ke bawah. Berarti kan ini juga kalikan 5, tambah ke bawah. Ini kalikan 5, tambah ke bawah. Muncul lagi angkanya. Jangan pilih yang baris pertama, tapi pilih yang baris yang sangat ke kanan, menjorok paling ke kanan, yaitu ini, 1. Jadi 1 ini saya kalikan min 5, tambahkan ke atas. Min 3, saya kalikan min 5, tambahkan ke min 16. Maka saya dapatkan bentuknya adalah ini. Ya, jadi min 5 kali 1 tambahkan 5 jadi 0. Ini ya. Min 5 kalikan min 3 15 ya, plus 15 tambah min 16 jadi min 1. Nah, saya mau hilangkan yang ini juga ya. Jadi kalau kita lihat, oh ternyata 1 di sini atasnya masih ada 2 nih. Sebenarnya boleh juga kita hilangkan yang ini dulu dengan melakukan operasi baris elementer ke atas, boleh juga, tapi saya mau coba yang ini dulu gitu ya. Yang 2 ini saya mau hilangkan jadi 0 maksud saya. Lalu bagaimana caranya? Pilih baris yang bisa menghilangkan 2 ini, yaitu 0, 1, 0 ini. Nah, 1 ini saya kalikan dengan min 2. Jadi 0 kalikan min 2, 1 kalikan min 2, 0 kalikan min 2, min 1 kali min 2, 1 baris ini dikalikan min 2, tambahkan ke atas, kita akan dapat bentuknya ini. Terakhir, yang ada angka 1 ini kan sudah ya, atasnya 0, bawahnya 0. Yang ada angka 1 ini atasnya 0, tapi yang ini belum. Ya sudah, berarti kita 1 baris ini kalikan 1, tambahkan ke atas. Jadi 1 kali 1, tambahkan min 1, ini nanti jadi 0. Min 3 kalikan 1, tambahkan ke atas ya, itu nanti akan menjadi 2. Sehingga kita dapat seperti ini. Nah, ini adalah bentuk eselon tereduksi ya. Di mana dia juga memenuhi seperti eselon, seperti tangga tadi ya, tangga begini, di mana yang paling kiri itu harus 1 seperti ini gitu ya. Tapi yang ada 1 ini bukan hanya bawahnya 0, ini bawahnya 0 gitu, tapi juga atasnya 0. Maka di sini juga 1 ini atasnya 0. Ini akan menjadi bentuk seperti matriks identitas kalau kita lihat. Dengan demikian langsung, ini kan X1 kan, X1 sama dengan 2. Ini kan X2 kan, X2 sama dengan min 1. Ini kan X3 kan, X3 sama dengan min 3. Langsung ketemu jawabannya 2, min 1, X3-nya min 3. Jadi eselon tereduksi itu sampai betul-betul sangat sederhana, sangat reduksi ya. Eselon kan artinya tangga, tapi udah sangat reduksi sampai ini bentuknya seperti ini, matriks identitas ya, yang langsung ketemu jawabannya. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya, mengapa harus seperti ini ya? Operasi baris elementer. Kan bisa saja saya menggunakan cara yang seperti mungkin Anda di SMA udah pernah belajar, eliminasi aja. Hilangkan X3-nya, lalu hilangkan X2-nya, dapat X1, lalu saya substitusi dan sebagainya. Kenapa harus begini ya? Nah, operasi baris elementer ini sangat sistematis. Jadi kalau Anda membahasakan ini ke dalam bahasa mesin komputer ya, itu kan algoritma. Harus ada urutan-urutan yang jelas di mana komputer itu paham. Nah, komputer itu bisa kita definisikan misalkan di dalam sel 1, baris 1, kolom 1, nilai 1. Di sel baris 1, kolom 2, nilai 2. Di sel baris pertama, kolom ketiga, kita substitusikan dengan nilai min 1. Dan seterusnya ya. Jadi semua nilai-nilai ini sudah dimasukkan ke dalam sel-sel yang kita sebut array lah, kalau di dalam bahasa pemrograman ya. Nah, lalu kemudian saya bisa kasih suatu perintah kondisional kan. If misalnya jika gitu ya, baris pertama ini masih belum 1, saya akan bagi 1 baris ini menjadi 1. Ini kebetulan sudah 1. Lalu saya akan bandingkan if baris pertama dengan yang paling kiri ini dengan yang di bawah ini. Kalau di bawah ini belum 0, maka saya akan lakukan operasi baris ini dikalikan dengan suatu angka yang kalau saya tambahkan ke bawah, ini 2 ini jadi 0. Yaitu apa? Kalikan min 2 yang tadi itu. Lalu saya akan melakukan kondisional lagi, cek gitu ya. Apakah di baris selanjutnya ini sudah 0? Belum. Maka lakukan kalikan baris pertama dengan suatu angka yang kalau saya jumlahkan ini menjadi 0. Sudah semua? Sudah dicek? Oh ternyata sudah ya, di bawah 1 ini 0, di bawah 1 ini 0 ya. Sekarang saya akan melakukan iterasi lanjut ke baris kedua. Nah, di baris kedua, cek dulu apakah ini sudah 1. Kalau misalnya sudah 1 seperti ini, berarti sekarang saya cek di bawah 1 ini harus 0. Oh, belum 0. Maka baris kedua ini kalikan dengan suatu angka yang saya jumlahkan ke bawah akan menjadikan ini 0. Dan seterusnya. Nanti komputer akan paham dengan bahasa-bahasa semacam itu ya. Lalu setelah
kita sudah memenuhi syarat ini, ya, di mana kalau kondisional ini 1 di sebelah bawah 0 semua ya, di sebelah kanan ini juga 0, ini 0 gitu ya, atau di atas 1 ini 0, di bawah 1 ini 0, atau misalnya 1 yang di sini di atasnya semua ini 0 ya, maka stop. Dengan demikian saya akan dapatkan jawabannya adalah X1-nya 2, X2-nya min 1, X3-nya min 3. Jadi ini sebenarnya terkait dengan algoritma. Tapi begini, ada hal yang lebih mendasar lagi. Ini bukan cuma sekedar algoritma. Operasi baris elementer yang tadi kita lakukan, kalau Anda perhatikan, kita melakukan apa sih? Perkalian baris kita jumlahkan dengan baris yang lain. Jadi perhatikan ada penjumlahan dan ada perkalian dengan skalar. Jadi kembali lagi itu adalah natur yang paling mendasar daripada linier ya, dari sifat linier. Nanti matematikawan akan mulai menyadari bahwa sifat aditif dan homogenitas ya, di mana sifat penjumlahan dan perkalian dengan skalar ya, itu adalah sifat yang sangat mendasar sekali. Lalu di situ nanti akan mulai terbit muncul suatu konsep ruang vektor ya. Jadi sampai saat ini kita masuk dulu ke dalam operasi baris elementer. Nanti kita akan coba ya masuk ke latihan soalnya terlebih dahulu, baru kita akan masuk ke dalam matriks itu sendiri ya, yang akan sangat terkait erat juga di dalam konsep linearitas. Oke? Sampai jumpa.